Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog aku. Sharing lagi ya mom, teman-teman semua kegiatan hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan semangat. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini aku mau goreng udang aja lah ya, yang simpel-simpel. Kebetulan aku punya stok udang goreng yang udah aku marinasi semalam. Ini dia udangnya, aku dikasih sama kakak ipar. Menurut aku ini tuh lumayan banyak ya. Biasanya aku tuh kalau udang goreng sukanya ya digoreng biasa aja, terus makannya pakai nasi hangat atau pakai sambal. Suka juga sih sebenarnya kayak yang dibikin udang asam manis, yang dibumbuin cabai-cabean gede-gede gitu. Suka juga, tapi yaudah kita ambil simpelnya aja. Ya gini ya teman-teman, masakan simpel hari ini biar sat-set. Gimana nih teman-teman, mami-mami pada masak apa nih di rumah? Pasti masakannya pada enak-enak banget ya. Sedangkan aku begini aja yang simpel dan sat-set, tidak pernah ada gebrakan baru dalam hal upgrade menu memasak ya. Sudah jarang banget ya mam, aku tuh bikin video-video seperti ini di dapur, goreng-goreng, motong-motong, masak-masak. Meskipun masakannya yang itu-itu aja, tapi udah jarang banget. Palingan biasanya aku tuh seringnya bikin video di luar kan. Ya biasa memajer. Oh iya, gara-gara dikasih udang nih, aku jadi keinget mau cerita. Saudara-saudara aku tuh suka mancing ya, teman-teman. Kakak-kakak, ipar-ipar. Nah, mereka itu kalau mancing, itu ke laut biasanya bisa seharian. Bahkan ada juga yang sampai bemalam ya, besoknya baru balik. Terus yang pasti kalau pulang itu mereka pada bawa ikan tuh lumayan banyak. Dan setelah pulang, ikannya dibagi-bagi ke saudara-saudara. Variasi ya ikannya. Kadang dapat yang besar, kadang dapat yang kecil-kecil. Terus ada dapat bawal, baronang, dan masih banyak lagi. Enak punya saudara yang hobi mancing. Iya, jelas. Karena kita nih di rumah nih sebagai penadah nih yang gak hobi-hobi mancing tuh tinggal nunggu nih dapat kecipratan ikan-ikan hasil pancingan mereka. Tapi kita di rumah juga khawatir ya kalau mereka sudah turun ke laut, bahkan sampai bemalam gitu. Dan pernah tuh diposting ke grup mereka mancing di titik mana gitu. Yang ada di pikiranku tuh selalu apa? Hati-hati sama yang namanya buaya. Karena di beberapa titik wilayah laut di daerah kota aku ini suka tiba-tiba ada muncul buaya gitu loh, buaya nyasar. Dan itu tuh dan itu tuh serem ya, kebayang gitu. Lagi mancing di kesunyian atau di rawa-rawa di mana gitu ya. Tiba-tiba ada sesuatu yang menyeramkan gitu ya. Astagfirullahaladzim, nauzubillah min zalik, jangan sampai. Semoga selalu dilindungi Allah. Tapi yang namanya kita kan pasti kepikiran tuh di rumah. Nah, jadi kalau menurut aku ya, mancing itu tuh lebih baik di kawasan yang memang tempat mancing ikan gitu ya, tapi mereka pasti tahu lah ya titik-titik yang mana banyak ikannya. Ya itulah ya, itu hanya pikiran aku aja yang suka worry ke situ gitu, tapi ya mereka pasti udah jago-jago ya untuk mancing dan tahu di mana tempat mancing yang aman atau yang berbahaya yang nggak boleh dijangkau gitu. Next, berganti skin, kita ganti cerita. Ini aku udah di luar rumah. Jadi ada tukang ngider, mam. Tukang ngider, sarung bantal, spray. Dan aku tuh salfok ya, cakep-cakep banget warnanya. Nah ini aku naksir nih, warna kuning muda kayak gini. Warna kesukaan aku ya, warna pastel, warnanya soft. Jadi aku bilang sama palenya, "Pale aku doorstep ya yang warna kuning ini." Doorstep itu istilahnya aku ambil gitu. Nah, selain sarung bantal, ada juga spray ya. Jadi ini tadi yang aku ambil, ada sarung spray ini nih yang kotak-kotak kayak gini, warna hijau, satunya warna coklat tadi. Ini tuh langsung dipasangin sama palenya ya, dan setelah itu langsung dijemur. Ya, ini tuh harganya berapa ya tadi ya? 80 ribuan untuk spraynya. Kemudian untuk sarung bantalnya ini harganya satuannya tuh 10 ribu. Pokoknya totalnya tadi tuh habisnya sekitar 300 lebih gitu ya mam ya, untuk sarung bantal dan spray. Nah ini aku ambil yang warna kuning, terus juga aku ambil yang warna coklat. Aku memang pilih yang warnanya muda-muda. Sebanyak ini bukan punya aku sendiri, tapi ini tuh juga ada punyanya mama aku. Sama yang sarung spray tadi itu juga punyanya mama aku. Mama aku tuh kemarin bilang, nanti kalau misal ada tukang ngider sarung-sarung bantal itu nanti kabarin mama ya, karena mamaku memang mau cari
banyak gitu untuk sarung bantal. Mungkin kalau di online ya lebih murah ya. Cuman malesnya kalau beli di online itu nunggu lagi. Tapi kalau langsung lihat gitu kayak tinggal milih gitu mau motif apa, ya udah tinggal pilih. Sarung bantal di rumah juga kebetulan udah pudar karena memang aku jarang ya untuk beli sarung bantal maupun spray. Makanya itu ya udah yang lama-lama gitu, Mam. Makanya udah mulai pudar dan ya udah lusuh lah. Jadi aku harus upgrade nih ya untuk sarung bantal. Kalau untuk spray selama nggak robek ya, itu aku tetap pakai gitu. Biarpun pudar ya nggak apa-apa, pakai yang ada aja dulu. Tapi kalau untuk sarung bantal itu wajib diganti sih menurut aku. Karena memang lebih butuh banyak sarung bantal kan daripada spray. Lanjut, ini sekitar jam 2 siang menuju sore. Di jam-jam segini, biasanya sister aku selalu bikin cemilan. Nah, kalau udah bikin cemilan, aku pasti harus bantuin ya teman-teman. Karena kalau nggak bantuin, itu sister aku tuh bisa ngomel. Kata dia, ayo bantu bantu bantu. Kalau nggak bantu, nanti nggak boleh ikut makan. Jangan mau enaknya aja ya, harus bantuin. Aku bantuin biasanya sekedar menyiapkan piring-piring atau wadah-wadah gitu ya. Terus nanti aku ini bagian yang ini aja sih, kayak donatnya nanti udah matang, terus aku yang kasihin mentega sama seres. Biasanya juga pakai keju, tapi karena ini menggunakan bahan-bahan seadanya aja di rumah, ya nggak usah keju-kejuan ya. Donat seres aja anak-anak juga udah pasti suka. Tapi ya mam, anak-anak itu kalau udah dikasih donat seres, nanti ya mereka tanya lagi gitu, ada yang ngerasa keju nggak? Nah, sambil menunggu donat matang, aku makan dulu karena aku baru keingat kalau aku tuh belum makan. Jadi gini ya mam, aku itu lagi coba-coba intermittent fasting gitu loh, yang terakhir makan di jam 7 malam, terus lanjut lagi makan di jam 12 siang. Tapi ternyata aku tuh masih gagal, kayak yang di tengah-tengah gitu aku masih suka kayak nyemil apa gitu ya. Berarti kan jatuhnya gagal kan? Nah, walaupun sebenarnya makan makan beratnya itu tuh bener gitu loh, tapi di tengah-tengahnya tadi itu aku ada nyemil. Karena balik lagi aku tuh kalau udah di rumahnya mama aku, itu selalu ada cemilan. Jadi aku kayak nggak bisa konsisten gitu. Nah kayak gini nih ya, apa coba ya, sudah intermittent fasting, terus udah makan dikurangin, tapi ujung-ujungnya makan donat, tepung-tepungan, manis-manisan gitu tuh kayak masih nggak bisa nolak. Karena entah kenapa di aku ini makan nafsu makannya lagi nggak bagus, nggak baik-baik aja, bawaannya lapar terus. Kemudian ini ya, olahraga sih tetep ya, aku tuh olahraga. Cuman kayak olahraganya aku ini kayak masih bukan suatu keharusan yang harus banget dan rutin banget enggak, tapi tetap ada kayak aku jadikan selingan. Kayak misalnya ya aku tetap gerak gitu ya, kayak aku kemarin itu sempet nge-gym juga, ya pon fit, ada kan yang aku sempet bikin video. Tapi karena gymnya aku tuh gak rutin, kayak sebenarnya aku tuh bukan full ambil 1 bulan nge-gym ya. Jadi di tempat olahraga yang kemarin aku datangin itu ada bonus nge-gymnya gitu loh. Jadi aku kayak memanfaatkan fasilitas itu. Nah sebenarnya aku tuh ngejar ke aerobiknya, zumbanya, ponfitnya. Aku suka yang seperti itu. Jadi aku ngerasa ya apa karena nge-gym ini ya jadi lapar. Dan memang ya sebenarnya kalau nge-gym itu kan harus rutin ya teman-teman. Nah itu tadi aku nggak rutin, makanya aku tuh ngerasa kayak cepet lapar, kayak pengen nyemil manis-manis gitu. Jadi ya jangan diikutin ya ketidak konsistenan ini. Kalau kalian yang memang mau body goals di angka 49 kilo atau 50 tuh ya, BB idealnya untuk yang di 153, 54 lah seperti aku. Itu kan BB idealnya di 49 kilo. Nah itu harus konsisten. Kalau emang nge-gym ya harus dirutinin nge-gymnya. Kalau memang aerobik zumba ya harus dirutinin. Sedangkan aku sekarang olahraga itu sesukanya aku, sesempatnya aku, dan sehappynya aku. Kalau tiba-tiba aku itu nggak mau olahraga, aku tuh bener-bener mam nggak ada olahraga selama seminggu. Tapi kalau aku tuh rajin, seminggu tuh bisa maksimal 3-4 kali ya.
Dan sekarang aku tuh kalau bosan dengan rutinitas olahraga seperti aerobik, zumba, ponfit, itu biasanya aku ngelakuin ini aja sih Mam, jalan. Kayak yang kemarin aku posting tuh, aku biasanya jalan di area lapangan atau di Gunung Dups. Biasanya tuh aku joggingnya bareng teman, saudara, atau sama suami dan anak-anak. Tapi menurut aku sekarang tuh kita nggak bisa ya kayak jalan itu tunggu-tungguan ya. Kayak tunggu-tungguan sama teman atau sama suamiku tuh biasanya aku suka kayak nunggu suamiku untuk jogging. Ayo dong jogging kapan, jalan lagi kapan gitu. Tapi bener-bener kalau misalnya yang kita ajakin ini tuh ternyata nggak bisa, itu ya kita jalan sendiri. Ya it's okay, nggak masalah. Jalan sendiri aja tuh udah ya memang wajib gitu tanpa harus tunggu-tungguan. Awal-awal aku begitu ya, nunggu kabar dari teman, nunggu di WA mau jogging kapan, hari apa, jam berapa. Atau kebalikannya, aku yang ngajakin teman tapi ternyata teman aku nggak bisa. Ya mungkin setiap orang kan pasti punya kesibukan ya, itu yang harus dimaklumin gitu. Ya itu tadi, balik lagi di awal, kita niat pergi aja sendiri gitu loh tanpa harus tunggu-tungguan. Kalau emang kesempatan bisa bareng teman, ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya udah jalan sendiri aja. Yang penting tetap harus hati-hati waspada. Karena memunculkan niat untuk jalan itu susah banget ya teman-teman. Itu kalau menurut aku ya. Kita tuh kayak mager gitu. Kapan ya mau jalan? Padahal jalan kaki itu tuh paling penting dari segala olahraga. Bagus buat paru-paru, jantung, dan juga cepat menurunkan kalori. Itu kalau kita rutin dan di atas 3.000 langkah. Insya Allah itu perut kita yang gelambir atau buncit itu kempes. Oke, selesai vlog hari ini. Terima kasih yang udah nonton kegiatan aku dari awal sampai selesai. Semoga terhibur dan selalu semangat. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.